tepat insyaallah malam nisfu Sya'ban. Ada istilah lain malam itu namanya adalah Lailatul Baro'ah. Di malam nisfu itu istilah lainnya adalah Lailatul Baro'ah. Kenapa dinamakan malam Baro'ah? Malam Baro'ah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada malam itu lil a'dad, kepada musuh-musuh Allah, termasuk juga orang-orang yang dinas oleh Allah celaka, baro'ah minal jannah, dikasih kebebasan oleh Allah dari surga. Maknanya tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Musuh-musuh Allah, orang-orang yang celaka, yang sudah dinas oleh Allah. Allah mengatakan baro'ah minallahi wa rasulih. Malam itu juga Allah memberikan kepada lil asfiya, orang-orang yang hatinya bening bersih, tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada penyakit hati. Termasuk juga wal adiyah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dikasih kebebasan oleh Allah. Bebas apa? Baro'ah minan nar, bebas dari api neraka. Makanya dinamakan baro'ah, malam kebebasan. Yang celaka dibebaskan dari surga, yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang asfiya, dibebaskan oleh Allah dari neraka. Wa fiha yurfa'u 'amalul 'abdi minas sanah ila sanah. Malam nisfu itu juga Allah akan mengangkat amalan bumi dari tahun sampai tahun. Nah, ini maknanya setahun penuh amalan yang dibuat oleh manusia, yang kita buat itu diangkat oleh Allah. Termasuk juga fiha tufraqul arjah, malam nisfu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rezeki kepada makhluknya. Maka di malam itu kita oleh ulama ada anjuran untuk membaca Yasin 3 kali. Nabi mengatakan idza kana lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Kalau datang malam nisfu Sya'ban, kalian bangun, hidupkan malamnya, siangnya puasa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang zilu fitil kasa'ah, malam itu Allah menurunkan rahmatnya ke langit dunia. Kapan? Ingda wurudu syamsi, ketika terbenamnya matahari. Dari yang ke-14 maknanya. Fayaqulu, Allah mengatakan hal min sa'il fa'utiyahu. Siapa yang meminta aku akan kasih. Wal min mustaghfirin fa'ghfirullah. Siapa yang minta ampunan tak ampuni dosanya. Wal min mustaghfirin fa'arzuqahu. Siapa yang minta rezeki tak kasih. Itu seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala buka selebar-lebarnya. Pemberian Allah, ampunan Allah, rezeki Allah dibuka hatta yatlu al-fajri, sampai terbitnya fajar. Maka dianjurkan ulama juga kita menghidupkan sepanjang malam itu melekan. Malam nisfu, 1 malam itu kita kalau bisa bikin amalan yang banyak, ya, sehingga menghalangi kita untuk tidur malam itu juga. Karena memang ada anjuran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Menghidupkan malam nisfu. Amalannya apa? Banyak boleh yang kita buat itu, termasuk yang di riwayat oleh Sayyidina Nasr bin Sa'id, yaitu dari Nabi, dia mengatakan cerita malam ke-13 bulan Sya'ban itu pernah Nabi didatangi oleh Jibril. Jibril berkata pada Nabi, ya Muhammad, pada waktu tahajud, Muhammad bangun, udah waktu tahajud. Kamu minta kepada Allah apa yang kamu inginkan untuk umat kamu.
Nabi dibangunkan malaikat Jibril. Kalau Pak Warna dibangunkan sama Jin. Jogo. Ya, ya nggak apa-apa. Gurunya kan. Jadi, Nabi yang membangunkan Jogo itu kali. malaikat Jibril. Mat bangun. Waktunya tahajud. Kamu minta Jadi kepada Israel. Allah apa yang kamu inginkan untuk Kayak Israel. umat. Bukan apa yang kamu inginkan untuk diri kamu, tapi untuk umat. Maka Nabi bangun. Fatahu ingdam fijari subuh. Tahajud. Kemudian malaikat Jibril datang lagi ketika sudah menjelang subuh. Ya Muhammad, Innallaha ta'ala qad wahaba laka sulusa ummatika. Diberitahu oleh malaikat Jibril, oleh Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah menghibahkan untuk kamu sepertiga umat kamu. Maknanya apa? Sepertiga umat kamu berhak mendapatkan syafaat dari kamu. Maka Nabi nangis, ya Jibril, 742. akhir ini anit sulusain al-baqi. Terus yang 2/3 mana? Maka Jibril jawab, nggak tahu. Yang dikasih oleh Allah sepertiga, yang 2/3 nggak tahu. Maka datang lagi malam yang kedua, malam 14. Ya Muhammad, bangun tahajud. Ya waktunya tahajud. Tapi juga sama langsung bangun tahajud. Ya ditinggal malaikat Jibril lagi. Menjelang subuh datang lagi malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, wahaballah qad wahaballahu laka thulutsai ummati. Ya Muhammad, 2/3 umat kamu diberikan oleh Allah kepada kamu. Maknanya 2/3 umat ini akan berhak mendapatkan syafaat dari Nabi. Nabi juga masih menangis lagi. Jibril yang sepertiga mana? Saya nggak tahu. Akan datang malam yang ketiga, maknanya malam 15 itu. Namanya Lailatul Baro'ah. Maka malaikat itu mengatakan, ya Muhammad, al-bisyarah laka. Ada kabar gembira untuk kamu Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberikan kepada kamu jami'a ummatik, seluruh umat kamu. Ya, mimman la yusyriku billah syai'a. Yaitu mimman la yusyriku billahi syai'a, bukan orang yang mensekutukan Allah. Itu enggak masuk golongan yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi. Qala Jibril alaihi salam, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, itfa'rasak ila sama fa'undur madata. Kemudian Nabi diperintah oleh malaikat Jibril, angkat kepala engkau wahai Muhammad, pandang itu langit, apa yang kamu lihat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke langit, pintu-pintu langit itu maftuhah. Pada malam nisfu, pintu-pintu langit itu dibuka oleh Allah. Wal malaikah min sama itu ila arsh bisujud. Malaikat penuh dari langit dunia sampai arsh Allah lagi pada sujud. Yastaghfiruna li ummati Muhammad. Mereka semuanya istighfar, mintakan ampun untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka buat di malam nisfu. Maka pantas kalau di malam nisfu kita suruh melekkan, biar melek bareng sama malaikat. Kita yang menjadi umat Nabi dimintakan, didoakan ampunan oleh para malaikat. Nggak pantas kalau kita didoakan malah tidur. Harus cocok amalannya dengan malaikat. Fa'ala babil awal, fa'ala babil ula malakun yunadi. Di pintu pertama langit itu ada malaikat yang memberikan iklan tuba liman yalqau bihadil lailah. Ini amalannya. Malam nisfu itu kita bikin amalan rukuk, makanya sholat, ya sujud juga. Tuba liman yalqau bihadil lailah. Di langit pertama malaikat itu mengatakan beruntung sekali orang yang mau rukuk pada malam ini. Di langit kedua malaikat itu ada yang mengelankan beruntung sekali orang yang mau sujud pada malam ini. Di langit yang ketiga ada yang mengelankan malaikat itu balil dzakirina fi hadzal lailah. Beruntung orang-orang yang berzikir pada malam ini. Langit keempat beruntunglah orang-orang yang
mau berdoa kepada Allah di malam. Langit yang kelima ada yang elankan malaikat itu, beruntunglah orang yang mau menangis karena takut kepada Allah. Langit keenam ada yang mengelankan, beruntung orang yang beramal baik di malam ini. Di langit yang ketujuh, beruntunglah orang-orang yang mau membaca Al-Quran. Itu amalan yang kita buat di malam nisfu, ya zikir, yang baca Quran, nangis kepada Allah karena takut kepada Allah, ya sujud, ya rukuk. Maknanya banyak-banyak kita buat awal sholat. Apapun boleh kita buat sebanyak-banyaknya, semampu kita. Itu kalau bisa sampai menjelang sahur. Kalau kita doa banyak-banyak kepada Allah, mohon kepada Allah kebaikan untuk kita dunia akhirat, baik buat keluarga, tetangga, umat semuanya kita doakan. Lalu